Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Winnie Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Ditonton sampai akhir. Hari ini saya akan membahas mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan tulis tangan yang benar. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, surat lamaran pekerjaan ini juga termasuk teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, tesis dalam surat lamaran pekerjaan berisi informasi terkait formasi atau lowongan pekerjaannya. Sedangkan bagian argumentasi berisi lampiran atau berkas yang diikutsertakan. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang yang berisi alinea penutup dan tanda tangan. Jenis penulisan surat lamaran pekerjaan itu ada dua macam, yaitu ada model gabungan dan ada model terpisah. Yang dimaksud dengan model gabungan itu adalah penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Sedangkan model terpisah itu adalah memisahkan antara surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup. Berikut contohnya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan lamaran pekerjaan itu yang pertama, bentuk surat harus standar. Yang kedua, bahasa yang digunakan baik dan benar. Kata-kata yang disampaikan harus sopan. Kemudian kata pengantar harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian tulisan harus jelas, harus bersih, dan sesuai dengan ejaan. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan itu harus disusun sesuai dan tidak boleh diacak urutannya. Ya, yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua ada perihal dan lampiran. Yang ketiga alamat tujuan surat. Dan yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada isi surat. Yang keenam ada salam penutup. Yang ketujuh tanda tangan dan nama terang. Mari kita bahas mengenai sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang namanya sistematika berarti urutannya tidak boleh diubah, ditukar, atau diganti. Ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, tempat dan tanggal ini sering terjadi kesalahan dalam penulisannya. Ya. Aturannya, cara penulisannya itu yang pertama harus lengkap. Lengkap nama bulannya, tidak boleh disingkat. Ya, misalnya Jakarta, tidak disingkat menjadi JKT. Kemudian yang kedua, nama tempat diikuti dengan tanda koma. Ingat ya, tanda koma. Kemudian yang ketiga, penulisan nama bulan itu tidak ditulis dengan angka, tapi dengan huruf. Misalnya November. Ya. Itulah yang sering terjadi kesalahan, terutama dalam menempatkan atau mencantumkan tanda koma.
Berikut contohnya. Sistematika selanjutnya adalah hal atau perihal. Hal itu diikuti dengan tanda titik 2. Kemudian diawali huruf kapital pada kata pertama. Dan diawali huruf kecil pada kata kedua. Berikut contohnya. Sistematika selanjutnya adalah lampiran. Kata lampiran tidak perlu dicantumkan jika tidak ada lampiran yang diikutsertakan atau tidak ada berkas yang diikutsertakan. Kadang kata lampiran itu dicantumkan padahal tidak ada lembaran atau tidak ada berkas yang dilampirkan sehingga ditulis tanda strip. Nah, itu lebih baik kata lampiran tidak ditulis. Kemudian jumlah lampiran dalam surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan huruf, tidak dengan menggunakan angka. Sistematika selanjutnya adalah alamat tujuan surat. Nah, ini sering terjadi kesalahan yang dilakukan sehingga dianggap benar, padahal sebetulnya salah, ada kekeliruan. Setelah menonton video ini, saya harap tidak ada lagi kesalahan dalam menulis alamat suratnya ya. Oke, yang pertama diawali dengan singkatan YTH. Tidak lagi menggunakan kata kepada. Yang kedua, menggunakan kata sapaan bapak, ibu jika diikuti dengan nama orang. Nah, jika tujuannya adalah sebuah jabatan atau sebuah lembaga, maka tidak diikuti dengan kata sapaan. Yang ketiga adalah penulisan jalan tidak disingkat. Tidak disingkat menjadi JL, JLN, ya, tapi harus ditulis lengkap jalan, gitu. Kemudian kata nomor boleh tidak ditulis, ya. Kemudian ada kode pos itu disimpan atau ditulis paling akhir. Nah, jika alamat tujuannya berupa PO Box, baiknya ditulis dengan kotak pos, tidak lagi PO Box, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, berikut contoh alamat tujuan surat dalam surat lamaran. Sistematika selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini dituliskan posisi penulisannya sebelah kiri surat, ya. Diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan huruf kecil pada kata kedua, dan diikuti dengan tanda koma. Yang sering tertinggal di sini adalah tanda komanya, ya. Jadi harus dicantumkan tanda koma, menyatakan bahwa surat ini belum selesai. Sistematika selanjutnya adalah isi surat. Isi surat terdiri dari 5 alinea. Alinea pertama berisi informasi lowongan dan jabatan yang dilamar. Alinea kedua berisi rincian data atau identitas diri. Alinea ketiga berisi keterampilan, pengalaman yang relevan. Kemudian yang keempat berisi lampiran sebagai bahan pertimbangan. Alinea kelima berisi kalimat penutup atau harapan. Hal yang harus diperhatikan di sini dalam isi surat yaitu menggunakan kata saya, bukan kami. Kemudian menggunakan kata sapaan bapak atau ibu, dan stem perincian itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik 2.
Berbagai informasi lowongan yang didapatkan maka harus dicantumkan dalam alinea pertama. Misalnya informasi yang didapatkan dari iklan, informasi dari seseorang, informasi dari pengumuman resmi, informasi dari kepala sekolah, atau inisiatif sendiri. Nah, bingung ya? Mari kita lihat contoh-contohnya. Silakan dicatat. Sistematika selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup ini ditulis atau diposisikan pada sebelah kanan surat. Ya. Nah, diawali dengan huruf kapital pada kata pertama dan huruf kecil pada kata kedua dan diakhiri dengan tanda koma. Jangan lupa tanda koma ya. Sistematika terakhir dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dituliskan posisi pada sebelah kanan surat setelah salam penutup dan di bawahnya dituliskan nama terang. Nama terang itu nama lengkap ya. Nah, kemudian tanda tangan menggunakan tinta gelap atau netral dan ukuran tanda tangannya itu proporsional, tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Demikian materi surat lamaran pekerjaannya. Semoga bisa membantu dalam menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.